Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Preti Apriska Harun dengan NIM 236501111. Baik, di sini saya akan memaparkan materi 4, yaitu kejahatan cyber, yurisdiksi, dan asas hukum pidana cyber. Mengapa kejahatan cyber sulit diatasi? Kejahatan cyber memiliki karakteristik unik yang membuatnya menjadi tantangan besar bagi penegak hukum di seluruh dunia. Yang pertama ada anonimitas pelaku, yang kedua cakupan lintas batas negara, yang ketiga kecepatan dan skala serangan, dan yang terakhir perkembangan teknologi yang pesat. Selanjutnya, apa itu kejahatan cyber? Definisi dan bentuk-bentuknya. Yang pertama ada peretasan atau hack, yang kedua phishing atau penipuan online, dan yang ketiga malware dan ransomware, dan yang terakhir pencurian identitas. Tantangan yurisdiksi dalam penanganan kejahatan cyber global. Bisa dilihat sendiri. Lanjut, batasan dan relevansinya di dunia maya. Ada konsep tradisional dan tantangan di dunia maya. Untuk konsep tradisionalnya ada penentuan lokasi kejahatan, yaitu lokasi pelaku, lokasi korban, dan lokasi server atau data. Untuk tantangan di dunia maya, ada server di negara, pelaku di negara, dan korban di negara. Definisi wilayah yang ambigu. Selanjutnya, melindungi warga negara dimanapun. Ada personalitas aktif, contohnya warga negara Indonesia meretas sistem di Jerman. Untuk personalitas pasif, contohnya warga negara Jepang menjadi korban penipuan cyber oleh pelaku di Argentina. Selanjutnya ada kejahatan cyber sebagai ancaman global. Lokasi kejahatannya diterapkan untuk kejahatan yang dianggap musuh seluruh umat manusia. Yang kedua, kejahatan cyber tertentu seperti terorisme cyber atau serangan cyber skala besar dapat masuk kategori ini. Dan yang terakhir, memungkinkan kerjasama internasional yang lebih kuat dalam memerangi kejahatan cyber. Lanjut, menjaga kepentingan negara. Yang pertama ada keamanan sosial, yang pertama ada keamanan nasional, yang kedua sistem ekonomi, dan yang terakhir rahasia negara. Selanjutnya penerapan asas yurisdiksi pada kejahatan cyber lintas negara. Contoh kasus, seorang peretas di negara meluncurkan serangan ransomware terhadap perusahaan di negara B, menyebabkan kerugian finansial besar. Yang pertama ada asas teritorial, yang kedua asas personalitas aktif, dan yang terakhir asas perlindungan. Untuk kesimpulan dan rekomendasi, yang pertama ada kerjasama internasional, kedua peningkatan kapasitas, ketiga harmonisasi hukum, dan yang terakhir pencegahan dan edukasi.